karena itu kematian Kristus telah membuka jalan ke surga yang tertutup karena dosa manusia. Maka jalan yang terbuka telah mempersekutukan manusia dengan Allah yang suci, yang tadinya terpisah. Terbukalah semua. Yang terpisah bersatu. Terbukalah semua. Yang tidak bisa ditembus kini terbuka. Siapa yang membuka jalan itu? Kristus Yesus. Cocoklah kalimatnya. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tercengang-cengang dan seringkali kaget-kaget kalau baca Alkitab. Nah, saya paling suka kalau baca agak malam. Tapi kalau sudah begitu asiknya, saya kadang-kadang jadi suka lupa. Tidurnya sudah kepagian. Terlalu asik. Menyenangkan, saudaraku. Karena itu kita mesti memikirkan dengan utuh. Bagaimana peristiwa ini? Ingat, di Taman Eden, manusia terpisah dari Allah karena berbuat dosa. Adam. Di Bukit Golgota, Kristus mati. Tidak memenuhi keinginan dirinya. Karena di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Di Taman Eden, Adam berkata, bukan kehendakmu, kehendakku jadi. Itu beda Yesus dan Adam. Lalu kemudian akibatnya apa? Adam mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Itu namanya mati. Sehingga rohani ini sudah tak lagi mampu berkomunikasi. Konsekuensinya apa? Mati tubuhnya. Itu sebab manusia terdegradasi terus kualitas hidupnya. Zaman Adam kurang lebih 1000 tahun. Zaman Nuh, Tuhan bilang sama Nuh, paling umur manusia 120. Zaman Musa umur 120. Tapi bilang paling 70-80. Lebihnya kesulitan. Betul itu. Betapa limit sekali hidup kita. Walaupun ada orang Kristen sekarang pun saya lagi bingung. Bercita-cita berumur 120. Saya selalu bilang, kalau engkau hidup 120, engkau orang beriman. Ada 10 orang. Kasihan sekali dikit jumlah kalian. Temanmu sudah mati semua. Sudah ada di surga. Ngapain kau betah di dunia ini 120 tahun? Bukankah kau rindu surga itu? Maka Paulus bilang, kalau aku boleh memilih, lebih penting aku lebih suka kembali kepada Kristus. Tetapi aku tahu penting untuk hidup di sini, melayani kalian. Saya kagum kalimat itu. Itu sebab saya berkata, pada waktu secara medis saya harus mati ketika pasang ICD. Tidak terlalu hebat bagi saya yang gak jadi mati hidup lagi. No. Bukan itu yang jadi penting. Yang jadi penting, untuk apa dia beri aku hidup lagi? Untuk melayani dia. Saya sadar itu. Tapi waktu saya melayani dia, fisik saya drop, saya kaget juga. Tapi hanya aku harus jujur dengan hati yang gentar. Terima kasih Tuhan, kalau aku boleh mencicipi jalan salib itu. Berat, sulit. Saya makan obat semangat boleh tinggi. Habis itu gedebuk prok drop. Tapi demi Tuhan yang hidup pula, kulakukan apa yang harus kulakukan. Kalian kalau lihat saya seperti ini, apalagi yang baru 1 kali, pasti berpikir, Pak Bigman sehat walafiat ya. Tuhan mengampunimu. No. Tetapi aku ingin berkata di mimbar ini, jangan cengeng terhadap dirimu, jangan cengeng terhadap sakitmu, jangan cengeng terhadap kelemahan ekonomimu. Kalau kau mau cengenglah dengan Kristus Tuhanmu. Dan bilang, Tuhan aku pengen ketemu, aku mau lakukan apapun yang kau mau. Bermanja-manjalah dengan dia. Penuhi panggilannya.